antusias, energik, positive thinking. Saya bisa, nggak apa-apa sepi, nggak apa-apa saya dicela orang, ini bagian dari proses, ini bagian dari ibadah. Nah, ini beda lagi hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Oke, jumpa lagi sama saya Yayang, dan senang sekali jumpa lagi sama teman-teman channelnya gimana gitu ya. Oke, jadi di channel ini tuh bagi yang teman-teman baru nyimak itu banyak sekali tips-tips bisnis ya, banyak sekali tentang kekuatan pikiran, magnet uang, alam bawah sadar ya, dan berbagai hal ya, berbagai hal yang lain. Yang jelas saya itu membuat konten insya Allah ya, insya Allah itu yang berfaedah gitu ya. Oke, jika kamu suka, klik subscribe, nyalain lonceng agar dapat notifikasi ketika aku buat video lagi gitu ya, buat video gitu keluar notifnya. Oke, thank you, dan follow Instagram saya karena saya sering membuat video-video ya pendek-pendek gitu, semenitan gitu, dan saya juga sering live streaming dan status-status ya di Instagram. So misalkan kamu kepengen interaksi sama saya, pengen nanya atau pengen curhat gitu ya, atau pengen sharing, monggo silakan follow Instagram saya di Yayang Sundawan. Pada kali ini saya ingin bahas ada satu hal ya, yang ini banyak dialami oleh teman-teman gitu ya, yang membuat energi teman-teman itu terkuras. Satu, yang kedua rezekinya juga seret, rezekinya juga nggak datang, rezeki malas menghampiri Anda. So ketika Anda hilangkan ini ya, salah gampangannya gitu, Anda hilangkan ini, maka rezeki Anda ngalir. Itu fix ya. Kenapa saya bilang fix? Anda bisa buktikan sendiri. Apakah itu? Itu adalah satu penyakit yang ini obatnya itu harus Anda selesaikan sendiri dalam permasalahan diri Anda gitu. Jadi kalau orang lain itu kayaknya agak susah gitu menghilangkan ini. Itu harus dari dasar hati nurani Anda. Jadi harus dari Anda sendiri yang bisa nyelesain ini gitu. Satu penyakit yaitu sambat. Sambat ya. Apa itu sambat? Sambat adalah mengeluh gitu. Mengeluh itu. Kadang di kehidupan ini kita nggak sengaja, mungkin karena udah terbiasa, udah habit gitu. Habit itu apa sih? Habit itu adalah sesuatu yang Anda lakukan berulang-ulang sehingga nyantol di alam bawah sadarmu, dan itu menjadi kebiasaan, dan itu menjadi hal yang biasa. Padahal itu hal yang jelek gitu ya. Jadi alam bawah sadar saya sudah jelasin di video saya sebelumnya, bahwa alam bawah sadar itu dia nggak bisa nangkep sesuatu yang ini positif, ini negatif. Semuanya direkam, semuanya diatur, dan gilanya alam bawah sadar itu 88% kekuatan kita di situ gitu. 12% itu cuma alam sadar yang kita nggak bisa kontrol. Di alam bawah sadar itu kontrol kita. Gila kamu ya, Anda bangun tidur itu udah dikontrol alam bawah sadar. Percaya nggak? Anda bangun tidur, Anda lompat, Anda main HP. Nah, Anda main HP ini sudah menjadi habit Anda, dan habit sama dengan alam bawah sadar. Ya, jadi bangun tidur, woi langsung main HP dan sebagainya, ya kan? Habis itu males mandi, mandinya jadi telat, nggak jadi molor gitu. Terus Anda juga jadi telat ke kantor, telat ke sekolah dan sebagainya. Nah, itu alam bawah sadar lah yang menggerakkan. Jadi habit itu adalah, nah mengeluh, kembali ke masalah yang tadi. Mengeluh atau sambat dalam bahasa Jawa artinya sambat. Sambat itu adalah dimana Anda tidak merasa tidak nyaman ya terhadap sesuatu hal, tapi Anda utarakan ya. Kalau diutarakan di dalam hati sendiri sih kayaknya nggak terlalu efek juga ke orang lain karena Anda yang ngerasain. Anda itu biasanya ngomong ke orang juga gitu, sambat, mengeluh. Nah, inilah yang membuat doa Anda itu jadi nggak terkabul yang kemarin gitu misalnya. Oke, saya akan semangat, saya akan mencetak gitu ya 100 juta pertama saya misalkan di tahun ini. Jadi saya mau mulai bisnis dan saya kepengen dapat 100 juta misalkan, ini lagi kumpulin duit 100 juta nih. Nah ternyata dalam perjalanannya sekali ditolak, 2 kali nggak laku, 3 hari ketiga dilokne orang, dimaki orang, hari keempat diremehkan orang, hari kelima dicela sama keluarga. Bisa nggak? Bisa dong. Jadi ada keluarga gitu terus melihat Anda jualan misalkan, kamu ngapain jualan gorengan gitu, kamu ngapain jualan gorengan, kamu itu sekolahmu tinggi loh, S1 kamu ini, ngapain kamu jualan gorengan gitu, misalkan kayak gitu. Lalu di dalam hati Anda mikir, bener juga ya, kan aku S1 udah jualan gorengan susah,
kena minyak deh, kecipratan deh, aduh kecipratan nih panas banget, masa banyak coba laku sedikit dan sebagainya, itu Anda ngeluh akhirnya. Nah otomatis ketika Anda melakukan hal tersebut, kepercayaan diri Anda otomatis turun, bener gak? Energi Anda turun, energi turun, kepercayaan diri turun. Nah yang kemarin goal Anda oke 100 juta per bulan, itu otomatis cut. Oke, jadi penyakit ini itu hanya Anda sendiri yang bisa menyembuhkan. Anda pergi ke dokter manapun terus Anda bilang, Pak saya mengobati penyakit ini nih, penyakit sambat gitu, nggak ada yang bisa menghentikan gitu, karena ini dasarnya adalah diri Anda sendiri. Oke, nah bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang Anda lakukan semuanya itu adalah ibadah gitu ya. Jadi misalkan nih nggak laku gitu jualannya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ini adalah bagian dari sebuah proses. Jadi Anda harus mempunyai yang namanya sinyal, alat untuk mempositifkan dirimu ya di situ. Ketika ini nanti dibiasakan, itu akan menjadi habit. Ingat, habit adalah dari alam bawah sadar. Oke, caranya gini, saya tantang Anda, misalkan hari ini, aduh ya bener mas, saya tuh suka ngeluh gitu, rezekiku seret gitu, orang males ketemu sama saya. Mungkin orang itu mau ngobrol dengan Anda, tapi ingat loh, orang itu kalau ngobrol dengan orang yang sambat terus, ngobrol dengan orang yang suka mengeluh, itu energinya juga akan habis dengerin keluhanmu, dan itu males banget, gila, males banget. Makanya Anda tahu psikolog itu kenapa bayarannya mahal, karena dia mendengar keluhan terus. Bayangin, Anda bisa nggak bayangin pusingnya psikolog itu mendengarkan keluhan orang pertama masuk, konsultasi gitu kan, terus habis itu sekitar 50 menit kemudian, 1 jam kemudian pasien kedua masuk, konsultasi lagi, ini masalah yang pertama belum selesai, masuk lagi masalah, dan itu masalahnya orang. Nah jadi kenapa bayarannya mahal? Karena dia mendengarkan masalahnya orang dari A sampai Z, dan dia dimintai konsultasi, kepingin apa jawabannya gitu. Jadi penyakit ini itu membuat Anda itu dimalesi orang gitu. Berbeda dengan ketika Anda antusias, energik, positive thinking, saya bisa, nggak apa-apa sepi, nggak apa-apa saya dicela orang, ini bagian dari proses, ini bagian dari ibadah. Nah ini beda lagi hasilnya. Oke? Pikiran positif akan menghasilkan sesuatu yang positif. Pikiran negatif akan menghasilkan energi negatif dan negatif lainnya. Pokoknya Anda akan didatangi orang negatif. Gitu ya. Oke, dan ini asik banget. Ini fakta ya. Ketika Anda suka mengeluh, maka Anda sebenarnya menarik juga orang-orang yang suka mengeluh ke dalam kehidupan Anda. Percaya atau enggak? Ya mungkin hari ini Anda yang nonton video ini Anda merasa, oh iya, banyak sekali sih keluhan dalam kehidupanku gitu ya, aku sering ngeluh kesana kemari dan sebagainya. Nah orang yang datang kepada Anda itu juga akan orang-orang yang ngeluh juga. Akhirnya orang yang suka mengeluh padoan pisan ketemu sama orang yang suka sambat juga, akhirnya ya ketemu solusi yang ada saling berkeluh kesah gitu ya. Gitu. Aduh bro, BBM naik gitu misalkan, BBM naik, iya nih bro, wah ini aku habis di PHK pula, udah gini aku butuh buat beli susu anak, wah pemerintah ini gimana. Nah akhirnya nyalain orang lain nih, akhirnya aduh demo gitu ya, akhirnya memikirnya ke situ ya. Nah ketika Anda mengubah pikiran Anda menjadi pikiran yang positive thinking ya, hilangkan semua itu, positifkan diri Anda. Oke, ini bagian dari proses. Misalkan ini adalah perjalanan hidupku dan aku harus melalui ini, dan ketika aku melalui ini dan aku siap, wah ini luar biasa gitu ya, hidup Anda akan levelnya naik, dan orang-orang yang mendekati Anda menarik orang-orang yang semangat juga, yang energik juga. Nah saya tantang Anda untuk melakukan hari ya, yaitu kita mulai dari hari terkecil dulu ya. Jadi ini caranya ngatasi biar bisa berubah. 3 hari tanpa sambat, 3 hari harus semangat, harus mempositifkan diri ya. 3 hari, kalau 3 hari berhasil, lanjutkan ke 7 hari, clear mas. 7 hari selesai, lanjutkan ke 1 bulan. Nah ketika Anda sudah 1 bulan melakukan hal ini, maka alam bawah sadar ini memproses. Ketika Anda mau mengeluh, langsung diingetin sama alam bawah sadar, ente gak boleh ngeluh, ente gak boleh sambat gitu. Itu udah keluar dari program kita, udah. Itu bukan program kaya, itu program miskin ya, itu program melarat gitu. Jadi Anda akan diingatkan sama alam bawah sadar. Nah, dan itu akan menjadi habit Anda yang baru, habit Anda yang selalu menerima segala sesuatunya dengan ikhlas gitu ya. Oke, santai aja dan sebagainya. Nah, semoga video ini
emang video yang dibahas di sini tuh sederhana gitu sebenarnya. Cuman Anda itu kadang mikirnya terlalu ribet gitu. Enggak. Kita itu sebenarnya itu makhluk yang diciptain Allah udah luar biasa perfect gitu. Kita ini, saya dan Anda, manusia itu diciptakan kompleks, komplit, tapi simple sebenarnya gitu ya. Dan semoga saya doakan ya rezekinya teman-teman bertambah gede, bertambah lancar, berkelimpahan selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.